kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saat memberikan kesaksian Senin kemarin, Putri Chandrawati menangis kala bercerita Yosua diduga melecehkan dirinya saat di Magelang. Putri juga mengungkap Yosua sempat membantingnya 3 kali. Bukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Tidak hanya tentang pelecehan, dalam persidangan jaksa juga mempertanyakan tentang hubungan romantis antara Putri dengan Yosua. Jaksa menyebut hasil tes poligraf atau uji kebohongan menyatakan Putri berbohong ketika ditanya soal hubungan romantis dengan Yosua. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Berkait itu, Majelis Hakim kembali menjelaskan tentang Polri yang sudah membatalkan surat perintah dimulainya penyidikan terhadap laporan pelecehan seksual Putri. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Putri bersikukuh tetap mengaku dilecehkan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kesaksian Putri itu? Atau dia justru berbohong untuk menghindar dari jeratan hukuman oleh hakim? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terdakwa Putri Chandrawati tetap bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual dari Brigadir Yosua. Sementara jaksa juga mengungkap adanya dugaan kebohongan Putri yang mengaku tidak ada hubungan khusus dengan almarhum Yosua. Nah, bagaimana membuktikan kesaksian tersebut? Dan benarkah ini hanya dalih Putri agar lolos dari jeratan hukuman? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah tergabung melalui daring. Di antaranya ada kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas Simanjuntak, dan anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekip sekaligus psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Selamat pagi Bang Reza, selamat pagi Bang Martin. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Reza. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tanggapan dari Bang Martin terlebih dahulu mendengar kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri kemarin. Ini mungkin ada beberapa yang Bang Martin tangkap yang akan menjadi petunjuk yang berharga untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, Bang Martin. Ya, kalau secara materi kan kenapa sih si Putri didudukan di depan persidangan ini? Yang pertama karena yang bersangkutan juga adalah sebagai terdakwa ya. Terdakwa apa? Terdakwa pasal 340, 338 ya. Walaupun sebenarnya menurut saya lebih meyakini 340 itu nanti akan terbukti. Ya. Nah, maksud dan tujuan dia hadir di depan persidangan kemarin sebenarnya lebih menegaskan terhadap ya ketentuan pasal 126 dan 1 angka 26 dan 27 mengenai saksi ya terhadap siapa? Terhadap 3 terdakwa, Richard Eliezer, ya, justice kolaborator, Ricky Rizal dan Kuatmaru. Nah, kemarin saya lihat justru kesaksian Putri itu lebih banyak denial ataupun penyangkalan ya. Saya sangat kasihan sekali sama Ricky. Berarti Ricky itu benar dia adalah pelaku pencuri dengan kekerasan karena kenapa? Berdasarkan keterangannya Putri dan Verdi Sambo, dia melakukan atas inisiatifnya sendiri, bukan diperintah oleh Verdi Sambo dan Putri. Kasihan sekali nasibmu Ricky, kau dikhianati oleh majikanmu. Ya, lalu Kuat, ya, dia katanya lupa apa yang terjadi sama Kuat. Ingatnya tuh cuma pada poin-poin tertentu. Nah, makanya menurut saya kemarin itu kalau untuk orang-orang lain ataupun terdakwa
lebih banyak garis besarnya adalah penyangkalan. Namun yang menarik ya, dalam pengungkapan fakta kemarin ketika Putri Chandrawati mengaku tidak menahu mengenai seluruh hal ya yang didakwakan kepadanya, ya, baik yang berada di Jalan Saguling, perencanaan, baik dirinya sendiri maupun Verdi Sambo, maupun yang terjadi di Duren 3. Namun, ya, yang menariknya adalah kita mendapatkan suatu kata-kata yang kontraproduktif ataupun berbanding terbalik dengan apa yang merasa Putri rasakan dan apa yang Putri rasakan alami gitu ya. Sebagai contoh begini, ketika ditanya oleh majelis hakim, ya, pada saat peristiwa penembakan, apa yang Putri lakukan? Ya, ini petunjuk paling penting nih. Ya. Mau tahu nggak Putri mengatakan apa? Ketika saya mendengar suara tembakan, saya sedang tertidur ya di dalam kamar atau tidur-tiduran gitu ya. Nah, ketika mendengar suara tembakan, saya menutup telinga saya. Ini petunjuk penting. Kenapa saya bilang menutup telinga itu petunjuk penting? Karena dia kan mengaku tidak mengetahui rencana suaminya dan rencana dia di Jalan Saguling. Tapi ketika ditanya, dia bilang dia menutup telinganya. Setahu saya ya, kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa pidana ataupun kejadian tertentu, ketika ada penembakan, dia bukan menutup telinga. Yang ada apa? Bersembunyi di bawah tempat tidur atau di kamar mandi atau di tempat yang aman, lalu segera menelpon ajudan ataupun suaminya yang pada saat itu adalah seorang kadif propam. Ya. Dengan dia mengatakan bahwa dia hanya menutup telinga, maka dapat dibuat satu kesimpulan Putri Chandrawati mengetahui peristiwa yang terjadi, siapa yang ditembak, karena apa ditembak, dan bagaimana cara penembakan tersebut, dan siapa yang menjadi korban. Oke. Demikian. Jadi seperti yang digambarkan Bang Martin tadi, aksi menutup telinga tadi menggambarkan bahwa Ibu PC tidak khawatir apapun tembak-menembak yang terjadi itu akan mengincar dirinya karena sudah tahu tembakan tersebut ditujukan kepada siapa. Begitu mungkin Bang Martin maksudnya ya? Absolutely, 100% seperti itu. Oke, saya ke Bang Reza. Bang Reza, mungkin Anda memiliki analisa tersendiri untuk bagaimana proses pembuktian dari peristiwa yang terjadi sebelum pembunuhan. Memang kalau kita lihat dakwaannya fokusnya kepada peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi tampaknya khususnya dari pihak Ibu PC, Pak Verdi Sambo, ini tidak ingin melepaskan peristiwa pembunuhan tersebut dengan alasan yang mereka akui sebagai alasan pembunuhan itu, yaitu peristiwa pelecehan seksual yang mereka tuduhkan dilakukan oleh Brigadir Yosua. Nah, ini kan harus juga dibuktikan. Sementara yang kita ketahui bukti yang dimiliki oleh kuasa hukum setidaknya hingga nanti kita mendengarnya di dalam persidangan adalah tidak ada visum tentu saja, tapi ada asesmen dari psikologi forensik, ada BAP dari Kuat Maruf, ada BAP dari Susi, dan tentu saja pernyataan dari Bu PC sendiri begitu. Nah, saya ingin tahu soal asesmen psikologi forensik. Memang benarkah hal tersebut bisa menjadi bukti sebuah peristiwa pelecehan meskipun tidak ada visum maupun tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwanya terjadi? Kita samakan persepsi dulu ya. Ternyata yang dialami oleh Putri Chandrawati ini bukanlah pelecehan seksual, melainkan perkosaan. Kata itu yang secara eksplisit disebutkan oleh Putri Chandrawati dan oleh suaminya, yaitu Verdi Sambo. Jadi sekali lagi kita tidak bicara sama sekali tentang pelecehan seksual, tapi kita bicara tentang perkosaan. Nah, bagaimana kemudian pembuktian apakah benar-benar terjadi perkosaan atau ini hanya bualan belaka? Mari kita buka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam undang-undang itu sudah jelas aturan mainnya. Pembuktian membutuhkan 3 hal. Pertama, keterangan saksi dan atau korban. Yang kedua adalah keterangan dari ahli, yang saya bayangkan adalah pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Nah, kalau kemudian kita berfokus pada pemeriksaan dari psikologi forensik, yaitu apsifor, maka kita berfokus pada hal yang kedua, yaitu keterangan ahli. Mari kita coba buka. Lagi, karena ini kita bicara tentang perkosaan, maka kita pahami terlebih dahulu definisi perkosaan itu sendiri. Untuk itu, kita buka KUHP. Di dalam KUHP sudah terang benderang bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah serangan secara fisik. Definisinya silakan buka sendiri, tapi yang ingin saya katakan secara ringkas adalah serangan terhadap fisik. Atas dasar itu, karena ini merupakan serangan terhadap dimensi fisik, maka sah sudah
keterangan ahli yang paling relevan, pemeriksaan yang paling dibutuhkan yang akan bisa membuat terang duduk persoalan, tak lain tak bukan adalah hasil pemeriksaan dari disiplin kedokteran, yaitu kedokteran forensik, yaitu visum. Hanya visumlah yang saya yakini akan bisa sekali lagi membuktikan apakah yang terjadi pada Putri Chandrawati benar-benar perkosaan atau bukan perkosaan, atau justru tidak ada kontak seksual sama sekali. Nah, kalau kemudian kita mencoba tanda petik untuk menilai hasil kerja apsifor, maka tadi saya katakan, karena ini pemeriksaan secara fisik, yang dibutuhkan adalah pemeriksaan fisik, maka pemeriksaan psikologi semaksimal mungkin menurut saya, andaikan diterima oleh hakim, andaikan diiyakan oleh hakim, maka maksimal hasil pemeriksaan apsifor itu hanya sebagai petunjuk belaka. Tidak secara absolut, tidak secara definitif menyimpulkan apakah Putri Chandrawati sekali lagi sudah diperkosa, atau tidak pernah diperkosa, atau tidak ada kontak seksual sama sekali dengan mendiang Brigadir Yosua. Kalau keengganan untuk divisum itu, mungkin Bang Reza pernah menangani atau mempelajari beberapa kasus. Adakah hal tersebut dan wajarkah hal tersebut terjadi, keengganan visum ya tentu dengan berbagai alasan, karena takut tersebar, karena malu dan lain-lain? Saya pikir sulit diterima nalar bahwa seorang istri dari perwira bintang 2 Polri justru seolah-olah buta hukum, seolah-olah abai hukum. Padahal semestinya kita harus berani asumsikan mereka tahu persis bahwa kalau mereka ingin memperjuangkan keadilan, bahwa kalau misalnya ingin menunjukkan ke dunia bahwa dia bukanlah orang yang sejahat yang kita kira, tapi dia adalah korban belaka, maka sudah dia harus melapor, dia harus menjalani pemeriksaan alias keengganan PC untuk divisum menambah keraguan-raguan saya apakah dia sungguh-sungguh atau bukan. Sebagai misal, beberapa di media tersebar bahwa ternyata PC sendiri enggan atau bahkan resisten terhadap pemeriksaan LPSK, pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah negara yang punya otoritas untuk memberi pertolongan kepada orang yang menjadinya sebagai korban. Ditambah lagi dengan sekian banyak tindak tanduk dan perkataan PC, pada jumlah kesempatan lagi justru menambah rasa sanksi bahwa yang adalah sungguh korban. Kan sebaliknya, saya pikir dengan sekian banyak saksi, kondisi psikologis Yosua yang dikabarkan kepribadian ganda, temperamental, dan seterusnya, itu juga memunculkan pertanyaan besar yang anjir tentang kejahatan seksual ini, kalaulah terjadi Yosua. Oke, itu makanya harus mendengar lebih banyak mengenai apa ya menjadi hubungan antara Bu PC maupun Pak. Kalau mendengar kalau Bang Martin juga bagaimana bahwa sekarang berat lagi, kan hanya sekedar tidak tapi juga pelecehan seksual. Saya ulang sampaikan kepada Febri harus adanya buatan yang oleh ya kepada tadi menegaskan bahwa katanya almarhum Brigadir J yang terjadi itu kebetulan ya. Kan kalian lagi 3 lagi gitu ya. Yang kedua, kalau ngasih Putri Chandrawati dan seharusnya
Bukti mutlak pemerintah adalah